Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagi kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama saya adalah Bahaluddin, yang mana di 2 hari sekali saya akan selalu upload video di YouTube. Dan semua yang berhubungan dengan peribadahan, baik cara bersuci yang benar, wudhu, sholat, dan kehidupan sehari-hari untuk bekal di masyarakat, dan juga segala yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat untuk mempermudahkan seorang muslim di dalam menjalani taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan saya bahas di channel ini. Bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sikap kita ketika kita melihat seseorang yang sedang sholat lalu terdapat najis yang ada di pakaiannya. Sholat adalah suatu kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga ketika kita sedang melaksanakan sholat, kita harus memperhatikan akan rukun dan syarat sah di dalam sholat tersebut. Dan di antara syarat sahnya sholat itu adalah pakaian, badan, dan tempat kita itu harus terhindar dari najis. Maka ketika kita sedang melaksanakan sholat, kita harus terhindar dari najis, karena najis itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan akan kesucian daripada sholat tersebut. Oleh karena itu, ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka kita harus bersih dari najis terlebih dahulu. Dan apabila ketika kita sedang melaksanakan sholat lalu terdapat najis di pakaian kita, badan kita, atau tempat kita, maka sholat kita menjadi tidak sah. Sejatinya tidak setiap najis itu bisa dikategorikan bahwasanya najis itu tidak bisa dimaafkan. Karena dalam istilah ilmu fikih madzhab Syafi'i, ada najis yang bisa dimaafkan dan juga ada najis yang tidak dimaafkan. Sedangkan najis yang dimaafkan itu disebut najis yang ma'fu atau najis yang dimaafkan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja itu menjelaskan ada 4 kategori najis, dipandang dari segi bisa dimaafkan dan tidak bisa dimaafkannya. Apa saja yang 4 tersebut? Simak penjelasannya dengan teliti. Yang pertama, najis yang tidak bisa dimaafkan ketika terkena air dan terkena pakaian. Apa saja najis ini? Najis ini adalah najis yang umum dikenal oleh masyarakat seperti air kencing, kotoran manusia maupun kotoran hewan, bangkai, dan darah. Maka apabila seseorang sedang sholat dan terdapat najis tersebut, maka sholatnya itu menjadi tidak sah. Yang kedua, itu adalah najis yang bisa dimaafkan baik terkena pakaian maupun terkena air. Dan najis ini adalah najis yang tidak terlihat oleh pandangan normal. Seperti misalkannya ada seseorang kencing, lalu tidak membuka pakaiannya itu dengan benar. Maka bisa saja pakaian itu terkena cipratan daripada air kencing tersebut. Yang ketiga adalah najis yang dimaafkan apabila terkena pakaian tapi tidak dimaafkan apabila terkena air. Dan najis ini adalah najis darah yang ukurannya itu sedikit. Maka apabila ada seseorang yang sedang sholat lalu dia terkena najis tersebut, maka sholatnya itu menjadi sah. Yang keempat, itu adalah najis yang dimaafkan ketika kena air tapi tidak bisa dimaafkan apabila terkena pakaian. Dan najis ini adalah berupa bangkai hewan yang semasa hidupnya itu tidak ada darahnya, seperti nyamuk, kecoa, kutu, dan lain sebagainya. Maka apabila ada seseorang lalu ia sholat dan ada najis-najis tersebut, bangkai-bangkai ini, maka sholatnya itu menjadi tidak sah. Maka bagaimana sikap kita ketika kita menemukan ada seseorang yang sedang sholat lalu di pakaiannya itu terdapat najis yang tidak dimaafu, alias najis yang apabila terkena pakaian, najis itu tidak bisa dimaafkan. Seperti poin yang nomor pertama dan poin yang nomor keempat. Seperti misalkannya ada seorang yang bernama Ahmad. Dia adalah seorang yang rajin dalam sholat berjamaah dibanding dengan teman-teman yang lain. Pada suatu hari Kang Ahmad ini telat dalam berjamaah. Maka demi mendapatkan pahala berjamaah, si Kang Ahmad ini mencari orang di sekitar masjid yang sedang sholat. Lalu Kang Ahmad mendekati orang yang bernama Zaid, yang mana si Zaid ini sedang sholat. Dan si Kang Ahmad itu berjamaah dengan si Zaid tersebut. Tetapi Kang Ahmad itu kaget. Ternyata di pakaian si Zaid tersebut terdapat najis. Apakah wajib Kang Ahmad untuk memberitahu Kang Zaid tersebut bahwasannya pakaiannya itu terdapat najis? Maka jawabannya itu adalah wajib memberitahu Kang Zaid bahwasannya pakaiannya itu terdapat najis. Dan kewajiban ini untuk memberitahu seseorang yang sedang sholat lalu dia terdapat najis di pakaiannya, badannya, atau tempatnya, itu adalah penjelasan daripada kitab Fatwa Fiqhiyah Kubro juz pertama halaman 177. Mungkin segitu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.